Halo RC Mania, hari ini saya mau nge-review RC Excavator merek Huina ya. Untuk serinya ini seri 1550. Kemudian untuk skalanya 1:14 kalau nggak salah, dan 15 channel. Oke, ini untuk untuk detailnya cukup gede ya, ini ketimbang merek Yigong yang sebelumnya saya review ya. Ini lebih gede ini ketimbang merek Yigong. Oke, langsung kita lihat detailnya seperti apa dan fungsinya apa aja. Untuk yang pertama ini berat ya. Beratnya kurang lebih saya perkirakan mungkin ada 5 kilo ya. Ini cukup berat sekali, jadi otomatis lebih kokoh dan gak mudah terjengkang kalau bahasa sini. Gak gampang terguling. Nah, itu lebih tepatnya ya. Oke, untuk bahan plastiknya, ini plastiknya sangat bagus ya, kualitas baik, bahan ABS. Untuk bagian, fokusin dulu, untuk bagian ruang kemudi ini cukup detail, cuman pintunya belum bisa dibuka ya. Ini belum bisa dibuka. Yang jadi kekurangan adalah ini nggak ada operatornya. Nah, kalau untuk model Yigong yang sebelumnya saya review udah termasuk supirnya ya, ada operatornya, tapi kali ini belum ada operatornya. Oke, untuk rantai sama, ini menggunakan bahan karet ya, karet kualitas terbaik. Jadi walaupun elastis tapi ini kuat ya. Oke, bagian rangka bawah hampir sama dengan eskavator asli, dan ini juga sama dengan rangkanya atau sasisnya eskavator Yigong ya. Ini kurang lebih sama. Untuk bagian sendok ininya juga, sendok ini bahannya besi, dan ini besinya bagus sekali. Ini kualitasnya bagus ya. Oke, untuk ini pneumatik, ini ya, hidrolik. Untuk hidroliknya ini udah menggunakan, ini masih plastik ya, bukan besi. Gua kira besi, tapi ini masih plastik, cuman dicat warna chrome, jadi kelihatannya seperti besi. Untuk kabel-kabel ini hanya variasi aksen-aksen saja ya. Oke, terus kita ke ruang baterai. Nah, baterainya disimpan di bagian atas ini ya. Kalau di RC merek Yigong itu baterainya masih di bawah, di sini ya. Kalau untuk ini dia baterainya sudah di bagian bagian mesin ya ceritanya. Ini bisa dibuka kap mesinnya. Nah, dalamnya ini isinya batu baterai. Ini 7,5 volt untuk baterainya, cukup gede ya. Kita tutup lagi, dan cara kuncinya cuman diputar aja seperti ini. Oke, remote controlnya bentuknya seperti ini ya. Ini seperti stick PS, ini dengan tombol-tombol yang memiliki fungsinya masing-masing. Nah, di sini ada beberapa yang sudah ada simbol penggunaannya. Cuman ini yang lainnya nggak ada ya. Jadi nanti kita untuk mengetahui ini fungsinya apa, langsung kita tes, langsung kita nyalakan. Oke, sekarang kita nyalakan RC excavatornya dulu. Untuk tombol powernya atau switch on off nya ada di bawah sini ya. Nah, ini sudah berbunyi. Sekarang kita tinggal menyalakan
remote controlnya. Nah, kalau sudah ada bunyi beep kayak tadi, artinya sudah terkoneksi. Oke, supaya lebih jelas suara saya, kita matikan dulu suara di ekskavatornya dengan menekan tombol ini ya. Nah, suaranya sekarang sudah mati ya, biar lebih jelas. Kalau kalian pengen menyalakan suaranya, tinggal tekan tombol ini lagi. Oke. Sekedar informasi sebelum kita lanjut di video test drive-nya, sekedar informasi untuk lengan ini dan lengan ini dia bisa digerakkan terpisah. Begitu juga dengan sendoknya ya. Sendok ini dia bisa digerakkan terpisah karena dia sudah menggunakan servo. Di sini ada servo dan di sini juga dia ada servo. Beda dengan Yigong ya. Kalau Yigong gerakan lengan dan sendoknya ini bersamaan. Kita break azan dulu. Oke, sekarang kita coba nyalakan untuk tes. Nah, oke, RC sudah nyala. Kita nyalakan remote-nya. Oke, untuk biar lebih jelas suaranya, saya matikan suaranya ya. Nah, tanda beep tadi, suara beep itu menandakan sudah terkoneksi. Kita matikan dulu suara RC-nya. Oke. Kita fokus ke remote control ya. Untuk pertama kali kita coba untuk di bagian depan sini fungsinya untuk apa ya. Kita coba tekan. Oh, ternyata ini untuk memutar bagian bodi ya. Nah, untuk memutar bagian bodinya. Oke. Selanjutnya kita coba tuas ini ya. Kita coba tuas ini untuk kita luruskan dulu. Kita coba tuas satu. Oh, ini untuk memutar roda sebelah apa ini, sebelah kanan ya, sebelah kiri ya. Jadi ini untuk menjalankan dan untuk maju dan mundurnya ini harus menggunakan dua tuas berarti ya, secara bersamaan. Misalkan kalau untuk maju kita tekan dua tuas ini bersamaan. Nah, seperti ini. Sedangkan untuk belok kita hanya menekan tuas salah satu saja. Oke, kita coba untuk tombol bagian ini ya. Kita coba satu. Nah, ini untuk menggerakkan lengan arm ya, arm yang depan itu. Dan yang sebelah kiri untuk menggerakkan sendoknya. Oke. Dan yang ini untuk naik dan menurunkan arm yang bagian belakang ya, yang itu ya. Nah, jadi ketiga fungsi armnya itu terpisah antara arm belakang, arm tengah, dan sendok ya. Ini untuk arm bagian belakang ini naik turun. Untuk arm tengah ini. Dan untuk sendoknya ini. Nah, seperti itu ya. Jadi untuk majunya tuas ini bersamaan. Untuk mundur atau belok kita hanya menekan salah satu saja. Nah,
Oke, kesimpulannya untuk RC Excavator ini mantul, mantap betul ya. Secara desain oke, secara kekuatannya juga oke, terus kontrolnya mudah ya. Dan ini apa ya namanya, kelebihan lainnya adalah ini sendoknya cukup gede ya. Jadi dia bisa ngeruk tanah lebih banyak dan torsinya cukup kuat ya. Jadi nggak cuman buat ngeruk pasir aja, dia bisa untuk ngeruk tanah. Sepertinya dia mampu ya. Si sendoknya ini dia mampu karena torsinya cukup gede, baterainya aja 3,7 volt dan sudah menggunakan servo. Jadi torsinya bisa dipastikan gede. Nanti kita coba fitur-fiturnya seperti apa, kita coba tes nanjak ya, seperti apa dia kemampuannya. Oke, mungkin cukup itu aja video saya kali ini. Jangan lupa like dan subscribe, semoga bermanfaat.